Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua yang sudah hadir pada webinar series by Mitra Zakat Sehat Peran, Sehat Harta, serta Sehat Jiwa. Masya Allah, luar biasa ya ini malam hari ini. Uh, saya ingin tahu di tempat teman-teman hujan apa tidak nih. Soalnya ini base-nya Mitra Zakat adalah di Surabaya. Ini sedang hujan deres banget. Ini gimana nih di lokasi teman-teman? Dan kalau boleh tahu teman-teman ini dari mana aja sih domisilinya atau mungkin asalnya dari mana aja? Boleh dong share di kolom komentar biar teman-teman tahu dan saling berkenalan teman-teman ini dari mana aja. Oh, ada yang dari Jakarta. Masya Allah, Kak Rizka dari Jakarta. Ini mungkin nggak asing lagi ya sama Teh Ikma. Ada yang dari Surabaya. Ada yang dari Madiun. Masya Allah, ini insya Allah merata ya ini se-Jawa ya. Oke, iya di Surabaya hujannya deres banget sampai detik ini tuh masih hujan. Ini masih hujan, Masya Allah. Ya mudah-mudahan menjadi hujan yang berkah, hujan yang membawa rahmat bagi kita semua. Amin. Iya, denger sih hujan juga ya Kak Elia ya. Masya Allah. Baik, teman-teman semua, terima kasih ya sudah hadir di webinar series by Mitra Zakat ini. Saya yakin teman-teman semua di sini ingin menuntut ilmu kepada Teh Hikmah, tentunya juga ya beliau seorang content creator dan juga parenting Nabawiyah. Kediri juga lagi hujan dari tadi siang ya Kak Mia ya. Ya mudah-mudahan bisa menjadi hujan yang membawa berkah untuk kita dimanapun berada. Amin. Nah ini kalau boleh tahu lagi, eh, kakak-kakak di sini ini tahu informasi tentang webinar ini dari mana sih? Coba dong share. Apakah dari Instagram atau mungkin dari teman atau mungkin dari informasi dari grup dan lain sebagainya. Oke, dari teman. Oh, dari Instagram. Baik, ini mungkin anggota Koperasi Syariah Maniko ya. Oke, Masya Allah. Oke, baik. Oh, menyebarkan nih anggota dari Kopsha Imaniku ya. Ini mungkin teman-teman semua ini webinar ini memang untuk umum ya. Kita dedikasikan untuk umum supaya kita sebagai perempuan ini kita belajar terus untuk bagaimana sih kita itu menjalani
peran kita sebagai perempuan yang mungkin saat ini ada yang sudah menikah, mungkin ada yang masih berproses ya belum menikah, ada yang masih kuliah, ada yang bekerja menjadi ibu dan mungkin juga banyak peran yang dijalani, maka kami dari Mitra Zakat dan Koperasi Syariah Imaniku membuat series webinar supaya menjadi salah satu media untuk menuntut ilmu bagi kita perempuan yang saat ini kita harus terus menuntut ilmu gitu. Kita nggak boleh diem gitu ya. Oke, misal banyak banget ini ya dari teman-teman semua yang eh, semangat di malam hari ini, Masya Allah. Nah, kalau boleh tahu juga nih apa sih alasan ikut webinar ini? Selain mungkin menuntut ilmu ya, apakah ingin tahu nih Kak Ikma seperti apa? Atau mungkin ingin menambah silaturahmi dan lain sebagainya? Karena kalau dari pendaftaran teman-teman banyak banget yang mengisi ingin menambah wawasan ya tentunya tentang bagaimana sih kita tuh sehat dalam jiwa ya. Karena bagaimana jiwa kita, bagaimana mental kita itu mempengaruhi nanti kita berperan, kita berkontribusi mungkin di masyarakat, kita mungkin juga sedang menjalani sebuah amanah menjadi ibu atau menjadi orang tua dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, baik sebelumnya saya ingin menyapa ya Teh Ikma, apakah sudah hadir di Zoom pada malam hari ini? Sudah masuk di ruang Zoom? Oke, mungkin belum ya. Nanti tim untuk menghubungi beliau, insya Allah. Oh, ini Teh Ikma masih izin untuk sholat Isya. Ya, ini kalau di Jakarta waktunya berbeda ya. Mungkin berbeda karena di Surabaya jam 18 lebih 30-an nah, atau 35 itu sudah azan Isya. Jadi tadi juga mungkin sudah menunaikan sholat Isya di wilayah Surabaya. Oke, baik. Eh, Alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan untuk kembali menata hati, menata diri di tengah peran dan kesibukan tentunya. Yang seringkali membuat kita lupa kembali kepada fitrah ya. Nah, sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Eh, Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta webinar. Kembali ke fitrah, menemukan tenang di tengah peran yang berjalan. Yang diselenggarakan oleh mitrazaka.id, sebuah platform donasi online yang berupaya menyalurkan kebaikan untuk umat, termasuk hari ini melalui kegiatan kemanusiaan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Hari ini kita akan belajar dan berbincang bersama sosok yang sangat menginspirasi, seorang ibu, seorang pendidik, sekaligus content creator yang dikenal dengan nilai-nilai keibuannya yang hangat dan berfitrah, yaitu Teh Ikman Hanifah. Semoga pertemuan nanti kita menjadi ruang untuk kita menenangkan diri, menata ulang arah hidup, dan menguatkan makna peran sebagai individu, orang tua, maupun bagian dari umat yang peduli. Perkenalkan, saya Lina Josalinka, pemandu acara pada malam hari ini. Ya, sambil menunggu Teh Ikma dan nanti di acara inti, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang mitrazakat.id.
Baik, Masya Allah tadi sudah menyaksikan ya video company profile dari Koperasi Syariah Imaniku, di mana Mitra Zakat tadi adalah di bawah naungan dari Koperasi Syariah Imaniku. Teman-teman, Mitra Zakat.id merupakan platform donasi digital di bawah naungan Koperasi Syariah Imaniku yang hadir untuk mempermudah kita semua. Oke, apakah masih menggema suara saya? Oke, aman, alhamdulillah. Baik, sebentar ya. Oke, baik. Uh, izinkan mengulangi lagi ya. Mitra Zakat ID adalah platform donasi digital di bawah naungan Koperasi Syariah Imaniku yang hadir untuk mempermudah kita semua dalam menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf dengan cara yang mudah, transparan, dan berdampak. Melalui Mitra Zakat, kami bekerjasama dengan lebih dari 20 lembaga amil zakat dan yayasan kemanusiaan yang berskala nasional hingga daerah agar setiap kebaikan yang teman-teman titipkan dapat sampai dengan aman, tepat sasaran, dan penuh keberkahan. Dan hari ini, melalui webinar ini, kami ingin mengajak seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini untuk turut menyalurkan kepedulian untuk saudara kita di Palestina. Saudara-saudara kita yang sedang berjuang ya tentunya hingga saat ini. Nah, saudara-saudara kita yang sedang berjuang mempertahankan hidup, rumah dan harapan di tengah kondisi yang saat ini sedang sulit, seperti yang kami tampilkan di awal tadi, infografis dari kondisi saudara kita di Palestina. Dan hari ini donasi yang terkumpul melalui Mitra Zakat.id akan kami salurkan bersama mitra terpercaya di lapangan untuk bantuan pangan dan air bersih, obat-obatan, dan layanan kesehatan, serta dukungan pendidikan dan psikososial bagi anak-anak penyintas perang. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang uh, di awal berkonfirmasi sedekah atau donasi untuk saudara kita di Palestina. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga niat baik kita ini menjadi wasilah kebaikan yang bisa mengantarkan kita ke surganya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, sebelumnya saya sapa dulu ya Teh Ikma. Halo, Assalamualaikum Teh Ikma. Oke, sepertinya beliau sudah hadir. Insya Allah. Cek cek. Assalamualaikum Teh. Sudah adakah? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Oh, warahmatullahi oke ya. wabarakatuh. Insya Allah. Ini beliau ya sudah hadir karena banyak yang sudah tidak sabar ya tentunya menuntut ilmu pada malam hari ini. Tentunya kita sambut dulu dengan penuh rasa syukur dan semangat narasumber kita hari ini, Teh Ikma Hanifah. Halo, Assalamualaikum Teh Ikma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan hadir bersama kami hari ini. Semoga Teteh sehat selalu dan dalam lindungan Allah. Amin, amin ya Amin. Rabbal Alamin. Nah, Teh Hikmah Hanifah ini adalah concern ya di parenting fitrah nabawiyah ya dan content creator dengan Masya Allah ya amanah followersnya juga luar biasa. Semoga kita nanti dapat mengambil banyak hikmah dari beliau. Amin. Teh Hikmah apakah sudah siap? Sudah. Oke, baik. Sambil menunggu, kami persilahkan dari Teh Hikmah. Oke, bentar ya. Teh yang di ACC yang Ikhmas Screen teh ada dua. Belum bisa. Coba. Hmm, Oh, udah ada. Udah bisa. Oke. Makasih teh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik teman-teman, apa kabarnya pada malam hari ini? Kalau di Bandung, cuacanya sejuk. Sejuk karena hujan setiap hari. Kalau cuaca di teman-teman semua bagaimana? Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang fitrah wanita. Di sini berarti wanita semua atau ada yang AAA, ada yang akang-akang atau ada yang mas-mas mungkin. Nah, karena Sepertinya ada yang ada ya mas-mas Teh ya. ini. Masya Allah. Ya baik, kalau misalkan ada mas-mas atau akang-akang yang ikut, nggak apa-apa ya. Kita belajar tentang fitrah wanita, karena memang tema yang diangkat dan disepakati ya oleh kita semua untuk dibahas pada malam hari ini adalah tentang fitrah wanita. Apakah berarti nggak ada fitrah laki-laki? Ada sebenarnya. Cuman untuk malam hari ini kita fokuskan untuk membahas dulu fitrah wanita. Jadi menemukan tenang di tengah banyaknya peran. Apakah laki-laki nggak banyak perannya? Banyak. Tapi sekali lagi untuk pada malam hari ini kita akan fokuskan di pembahasan fitrah wanita. Nah, sebenarnya apa sih yang jadi core utama? Kenapa kita memilih tema ini dan kenapa tema ini harus dibahas gitu ya pada malam hari ini? Karena yang pertama hari ini banyak perempuan yang merasa lelah dan kehilangan arah. Benar nggak sih di satu sisi ingin menjadi istri dan ibu yang baik atau anak yang baik justru ya, tapi di sisi lain ingin tetap bermanfaat, mandiri dan produktif. Sadar atau enggak, bagi teman-teman nih, terutama wanita yang sudah menikah, yang dulunya mungkin bekerja, punya penghasilan sendiri, penghasilannya mungkin juga luar biasa baik, terus tiba-tiba jadi istri, terus hamil dan harus merelakan pekerjaannya dan fokus menjadi ibu rumah tangga, biasanya hal yang paling dirasakan adalah kegelisahan di dalam diri tuh merasa, aduh aku nggak ada apa-apanya nih gitu ya. Padahal udah jadi sarjana, udah ada yang jadi magister bahkan ya. Atau seperti saya mungkin udah punya profesi apoteker dan sebagainya, tapi harus pupus ketika kita memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga. Pernah nggak sih ada yang gitu? Bukan kita aja loh yang merasakan seperti itu, tapi ibu-ibu di luar sana yang mengambil jalan yang sama itu juga pernah dan sedang merasakan hal tersebut. Jadi pada hari ini tuh banyak banget perempuan yang merasa lelah dan kehilangan arah. Udah mah capek ngerjain kerjaan yang sama terus-menerus selama 24 jam, ditambah mereka tuh ya kehilangan arahnya. Yang asalnya mungkin punya penghasilan, yang biasanya tampil bisa rapi gitu ya dari pagi sampai siang dengan tampilan yang paripurna. Sementara di rumah ya pakai daster aja, itu lagi, boro-boro dandan gitu tuh ya. Ngurus anak juga udah pusing, biasanya seperti itu. Atau kelelahan bukan hanya karena aktivitas, tapi karena berjalan tanpa panduan fitrah. Jadi kita nggak tahu sebenarnya perempuan tuh harusnya kayak gimana sih, terus peran apa aja dan fitrah apa saja yang perempuan punya dalam dirinya. Kita nggak tahu hal tersebut, jadinya kehilangan arah. Atau bahkan fitrah adalah kompas bawaan dari Allah. Ya, karena kita nggak tahu fitrah itu apa, jadi kita nggak tahu nanti jalannya ke arah mana. Kurang lebih seperti itu. Sementara di Quran surah An-Rum ayat 30 Allah menyerahkan bahwa hadapkanlah wajahmu lurus kepada agama Allah, yaitu fitrah itu sendiri.
yang Allah tetapkan kepada manusia. Jadi nantinya ada fitrah anak-anak gitu ya. Sebenarnya kita terlahir fitrah, anak-anak semua terlahir dengan keadaan fitrah. Tapi kenapa pada akhirnya setelah kita dewasa, setelah kita mungkin memiliki beberapa peran, kok jadi hilang arah, kok jadi nggak tahu gitu ya arah kehidupan kita mau di mana. Nah sekarang lah saatnya kita akan membahas fitrah wanita tersebut. Lalu fakta di lapangannya kayak gimana Teh? Fakta di lapangannya, meningkatnya angka gangguan mental pada perempuan. WHO itu menyebutkan perempuan itu 2 kali lebih rentan mengalami depresi dibandingkan laki-laki. Kok bisa ya? Kalau misalkan dilihat lagi datanya, ternyata kebanyakan yang mengalami depresi itu dari ibu rumah tangga yang secara garis besar ngapain sih gitu ya ibu rumah tangga sehari-hari di rumah, terus ya mereka nggak bekerja, mereka dapat nafkah dari suaminya, ngurus anak 24 jam, pekerjaannya ya pekerjaan domestik dan sebagainya, kok bisa malah meningkat gitu ya gangguan mentalnya pada perempuan. Dan WHO juga menyebutkan perempuan itu 2 kali lebih rentan, bukan berarti ibu yang bekerja enggak punya gangguan mental, ada beberapa, tapi jika dibandingkan jumlahnya itu lebih banyak terjadi pada ibu rumah tangga. Kok bisa gitu ya? Ya itulah salah satu faktanya bahwa ibu rumah tangga tuh menanggung beban mental yang luar biasa hebat. Atau banyak perempuan takut menikah dan tidak ingin jadi ibu. Banyak nih teman-teman yang mungkin sekarang lagi jomblo, yang belum punya pasangan, belum nikah, tapi beliau enggan untuk meneruskan perjalanannya ke pernikahan. Akibatnya kemarin juga nih, di bulan kemarin kan banyak banget ya, kayak ada kasusnya perselingkuhan, kemudian ada soal nafkah dan sebagainya. Di bulan kemarin tuh ibaratkan per 2 hari atau 3 hari sekali kita pasti mendengar kabar baru dari pasangan-pasangan yang mungkin sudah punya nama ya di media sosial atau mungkin di media televisian. Akhirnya ketika ada kabar-kabar rumah tangga mereka mencuat, itu banyak banget jomblo-jomblo gitu ya atau teteh-teteh yang mungkin masih single itu nge-DM saya. Teh, oh, ada kabar ini, saya jadi takut menikah, saya jadi gini. Belum lagi yang punya trauma di dalam keluarga rumah tangganya gitu ya, keluarga ibu sama ayahnya nggak baik-baik aja, dia punya trauma jadi dia takut menikah. Ditambah lagi isu yang kemarin banyak tuh yang mengakibatkan mereka juga nggak mau nikah. Bukan hanya nggak mau nikah, yang udah nikah pun jadi nggak mau punya anak. Lebih baik aku menikah tapi nggak punya anak. Jadi kalau misalkan nanti suamiku selingkuh, suamiku nggak mau nafkahi aku atau punya masalah dan sebagainya, ya kita tinggal pisah aja. Tanpa harus mikirin hak asuh anak gimana, tanpa harus mikirin nafkah anaknya bagaimana dan lain sebagainya. Belum lagi isu di awal tahun 2025 kemarin meningkatnya child free alias ya orang-orang yang nikah itu udah komitmen, oke kita nikah-nikah aja tapi kita nggak mau punya anak. Ada yang mengambil langkah laki-lakinya langsung dipasektomi secara permanen. Ada yang si perempuannya pakai KB terus-terusan ya. Jadi nggak mau hamil aja intinya nggak mau punya anak. Jadi fakta di lapangannya sudah seperti itu. Entah punya gangguan mental, entah banyak perempuan yang takut menikah dan tidak ingin jadi ibu. Ditambah lagi merasa harus jadi superwoman agar diakui. Wah, kayaknya hebat banget ya ibu rumah tangga. Terus punya penghasilan, anak-anak keurus tanpa ART, keuangan lancar dan lain sebagainya. Bisa tampil cantik di depan kamera, misalkan ngonten juga dan banyak tuntutan lain yang sekarang tuh udah jadi standar ibu hebat lah buat biar kita tuh sadar bahwa kita tuh diakui oleh orang lain atau bahkan oleh diri kita sendiri. Padahal siapa yang mengharuskan sih jadi ibu tuh harus segala bisa. Allah tuh nggak nyuruh kita buat ayolah kamu jadi seorang istri dan ibu ataupun jadi ibu yang super hebat gitu bagi anak-anakmu. Enggak. Tugas istri atau tugas wanita sejak Allah ciptakan itu kalau misalkan udah jadi anak dia taat sama orang tuanya alias bapaknya. Ketika dia jadi istri itu taat sama suaminya dan ketika jadi ibu ya udah temenin anak-anaknya belajar. 3 hal itu aja yang Allah tuntut buat wanita. Walaupun nanti ketika udah nikah terus taat sama suami, itu pun kita udah dapat 8 pintu surga. Yang kata Allah, kalaupun misalkan kamu udah taat sama suamimu dan suamimu ridho padamu, ya sudah 8 pintu surga itu kamu bisa masukin lewat pintu yang mana aja yang kamu mau. Nggak ada yang nyuruh, oh kamu harus jadi ibu rumah tangga yang keren, yang punya penghasilan juga, yang anaknya keurus, yang tanpa ART rumah selalu bersih banget, yang selalu cantik depan kamera, suka ngonten juga misalnya dan lain sebagainya ya. Standar-standar yang secara nggak langsung itu dibuat oleh manusia, bukan suruhan Allah.
ternyata emang sudah sejauh itu ya media sosial atau lingkungan merubah fitrah seorang perempuan. Atau tingginya konsumsi konten ya yang merusak citra diri perempuan. Kayak misalkan mungkin, aduh kok lihat si A bisa begini, aku nggak bisa. Oh kok lihat si B sudah hidup sampai di sini, kok aku masih di sini-sini aja, nggak maju-maju, misalkan kayak gitu. Atau lihat teman-temannya nih yang udah jadi punya posisi di pekerjaan mungkin atau sudah jadi lulusan S2 atau magister sementara kita kok begini-begini aja dan lain sebagainya. Ternyata tingginya konsumsi konten itu juga bisa merusak citra diri dari perempuan. Atau mungkin nih buat ibu-ibu yang nggak kalah deh, parenting Ama gitu ya, ibu Ama di sini kok hebat banget, bisa sabar ngadepin anak-anak, nggak pernah marah-marah, lemah lembut. Padahal kita nggak tahu di belakang kameranya seperti apa kan. Terus kita dengan serta-merta membandingkan parenting kita dengan parenting dirinya. Padahal setiap keluarga itu punya tipe parentingnya masing-masing yang bisa cocok untuk keluarga mereka. Ya kurang lebih kayak gitu. Atau krisis dalam pengasuhan keluarga. Jadi anak-anak tumbuh tanpa kehangatan ibu karena ibunya sendiri sedang terluka. Entah itu gangguan mental yang tanpa kita sadari, insecure, anxiety kah, dan lain sebagainya. Kita nggak suka lihat media sosial lagi atau bahkan keterusan lihat media sosial dan banyak lagi. Sehingga kita lebih fokus kepada pikiran kita sendiri daripada memfokuskan hidup kita pada keluarga, entah suami mungkin atau anak dan lain sebagainya. Itu fakta-faktanya loh. Nah, yang selanjutnya, apa itu fitrah perempuan? Jadi ada berapa fitrah perempuan itu? Sebanyaknya sebenarnya fitrah perempuan itu banyak ya. Hanya saja yang akan kita bahas pada malam hari ini, fitrah itu dibagi-bagi. Kalau misalkan kita bahas fitrah dalam anak-anak, itu kita bagi jadi 8 klasifikasi fitrah. Tapi kalau misalkan kita membahas pada perempuan yang nantinya ada beberapa peran, itu kita bagi menjadi 10 fitrah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama, perannya itu fitrah perempuan sebagai anak. Jadi sebelum nanti kita bahas sebagai istri, sebelum kita bahas sebagai ibu, kita jadi anak dulu ya. Jadi posisinya ini kita sebagai anak perempuan. Barangkali para bunda di sini punya anak-anak perempuan. Nah, ini juga cara menumbuhkan fitrah perempuan sebagai anak. Yang pertama, apa fitrah apa yang Allah titipkan pada perempuan, khususnya yang sebagai anak itu fitrah rasa malu. Jadi nggak ada tuh sebenarnya anak perempuan yang dari kecil suka bertampilan seksi tanpa menutup aurat misalnya seperti itu. Atau mungkin nggak ada tuh perempuan yang tiba-tiba nanti ketika anak kecil, ketika masih kecil senang menggoda laki-laki dewasa misalnya seperti itu nggak ada. Sebenarnya Allah tuh memberikan wanita, terutama yang menjadi anak, itu fitrah rasa malu. Jadi fitrah malu itu adalah benteng alami yang Allah tanamkan kepada seorang perempuan untuk menjaga kehormatan dirinya gitu. Gimana caranya buat menumbuhkan fitrah tersebut? Ajarkan konsep malu dari kecil, latih anak untuk menjaga aurat dan adab bergaul sejak kecil. Tampilkan keteladanan, oh orang tuanya juga ternyata bisa nih mengatur dirinya di depan umum gitu ya. Dan lain sebagainya. Atau biasakan untuk merasa diawasi oleh Allah dan bacakan kisah perempuan-perempuan di zaman dulu yang bagaimana dia menjaga dirinya. Khususnya kalau misalkan mau menekankan tentang menjaga diri, bisa dibacakan berulang-ulang kisahnya Ibunda Maryam dari mulai dia kecil, kemudian bagaimana kehidupannya di mihrab, kemudian bagaimana ketika dia tiba-tiba hamil dan lain sebagainya. Itu bisa diceritakan kepada anak-anak. Dimulai dari usia berapa? Dari usia 3 sampai 7 tahun. Itu mulai bisa, boleh nggak antar 3? Boleh, cuman hanya saja dia belum paham betul apa arti dari fitrah malu tersebut. Ini fitrah yang tumbuh atau yang Allah kasih ya di usia 3 sampai 7 tahun, kurang lebih seperti itu. Atau apalagi fitrah wanita ketika dia jadi anak, itu fitrah menjaga diri dan kesucian. Ifah itu artinya kemuliaan diri yang terpancar dari hati yang terjaga. Jadi perempuan yang menjaga kesucian dirinya itu akan dimuliakan oleh Allah dan seisinya. Fitrah ini sebenarnya ada di dalam diri perempuan. Terus kenapa teh zaman sekarang itu banyak banget perempuan yang nggak bisa ngejaga dirinya. Bahkan kemarin kan di 2 bulan lalu ada kisah banyak banget tuh penemuan bayi yang dibuang, terus tiba-tiba ada yang dimutilasi, ya mohon maaf ada yang tinggal serumah, yang tinggal semua tapi tidak ada hubungan yang halal, tiba-tiba dimutilasi dan lain sebagainya. Kasus-kasus yang mencuat itu ternyata
bisa di apa ya, bisa diartikan kalau misalkan perempuan tersebut yang posisinya belum nikah dan sebagai anak itu sudah hilang atau sudah hilang arah terhadap fitrah menjaga diri ini. Gimana sih ikhtiar praktisnya sebagai orang tua kalaupun kita mau menumbuhkan fitrah ini kepada anak-anak karena ini posisinya di anak-anak. Ajarkan pentingnya menjaga pandangan. Terus biasakan memakai pakaian yang menutup aurat dan hindari konsumsi konten yang merusak nilai ifahnya. Biasanya dari konten-konten influencer atau konten-konten film-film yang tidak mendidik ya. Banyak tuh film-film yang tidak mendidik yang mungkin menceritakan hamil di luar nikah lah. Kemudian bagaimana-bagaimana itu banyak banget sekarang. Terus dari lagu-lagu yang mungkin mengarah kepada seksualitas dan pastinya media sosial lagi-lagi dan bangun kesadaran bahwa tubuh itu ya memang amanah dari Allah. Di mana ini tepatnya diajarkan kepada anak-anak kalau misalkan tadi mengajarkan rasa malu itu optimalnya di usia 3 sampai 7 tahun. Kalau untuk menjaga fitrah diri ini optimalnya di usia 7 sampai 14 tahun. Jadi kalau misalkan usia 3 sampai 7 tahun anak-anak diajarin buat ngerasain rasa malu dulu. Nanti lanjut ke usia 7 sampai 14 tahun baru tumbuhkan ke fitrah menjaga diri dan kesucian. Yang ketiga, fitrah wanita sebagai anak-anak itu fitrah untuk berhias dalam batasan syariat. Dari kecil anak-anak suka main make upan, terus masuk ke remaja mulai nih ya. Nah, usianya sama kayak menjaga kesucian diri tadi di usia 7 sampai 14 tahun, fitrah untuk berhias dalam batasan syariat juga sama di usia 7 sampai 14 tahun. Kenapa di usia ini? Karena di usia ini biasanya anak SMP-an gitu ya udah mulai pengen make up, terus pengen beli-beli apa gitu ya yang ditempel-tempel ke wajahnya mereka. Jadi memang Allah tuh menciptakan perempuan dengan kecenderungan untuk mencintai keindahan, segala hal yang lucu-lucu dia suka, atau kadang punya kecenderungan ini ditandai dengan ibu-ibu deh. Beli sesuatu hanya karena lucu, bukan karena fungsinya aja. Lihat toples yang lucu dibeli, lihat sisir yang lucu dibeli, padahal udah ada sisir banyak gitu di rumah. Tapi karena lucu beli aja deh. Nah, itu salah satu ciri gitu ya yang masih kebawa ketika jadi ibu-ibu atau bahkan nanti teman-teman yang belum nikah itu kadang-kadang suka karena hal lucu ya karena memang mereka tuh suka keindahan. Namun kalau misalkan terkait dengan make up dan berhias itu dalam Islam itu ada aturannya. Bahkan kan di 2 bulan kemarin aja itu di TikTok sampai rame ada salah satu muslimah yang ingin menormalisasi hijab crop top. Dia dihijab, dia dikerudung, tapi bagian pusar ke bawah ke arah perut itu kemana-mana dan dia ingin dinormalisasi karena keimanan itu bukan hanya dari tampilan saja dan lain sebagainya. Itu kan banyak yang pro, banyak yang kontra juga. Itu kan jadi perdebatan di TikTok. Nah, kurang lebih seperti itulah ya, fitrah untuk berhias dalam batasan syariat. Berhias di sini bukan hanya terkait dengan make up, tapi juga berpakaian, tata cara berjalan itu masuk ke bagaimana dia berhias. Jadi ajarkan anak perempuan untuk merawat diri sebagai bentuk syukurnya. Bedakan antara konteks berhias, mungkin nanti di depan keluarga seperti apa, di ruang publik seperti apa, dan biasakan memilih pakaian yang menutup aurat. Kalau mau, dibiasakan anak-anak perempuan menyediakan pakaian yang memang menutup aurat dari kecil. Teh boleh nggak sih anak perempuan dikasih baju-baju yang seksi atau terlihat auratnya, pan dia masih kecil. Boleh-boleh saja silahkan, tapi untuk anak usia under 3 tahun. 3 tahun ke atas itu di dalam konsep fitrah seksualitas anak-anak harus tahu dia tuh perempuan atau laki-laki dan dia harus paham bahwa oh ini adalah pakaian perempuan dan ini adalah pakaian laki-laki. Oh ini adalah pakaian yang baik untuk digunakan. Ini adalah pakaian yang tidak boleh atau tidak tidak baik untuk digunakan. Jadi kalau misalkan kata nasihat almarhum Ustaz Hari Santosa, kalaupun mau menyediakan anak-anak perempuan untuk berpakaian, ya sediakanlah di lemarinya pakaian-pakaian yang sudah menutup aurat. Jadi pakaian apapun yang dia pilih nantinya itu sama-sama menutup aurat. Gitu kurang lebihnya ya. Dan tanamkan bahwa inner beauty itu lahir dari akhlak, bukan hanya tampilan mereka saja. Itu sih 3 hal atau 3 fitrah yang terkait dengan fitrah perempuan sebagai anak, fitrah rasa malu dan rasa menjaga kesucian dan lain sebagainya. Kita berlanjut ke peran selanjutnya, di mana ketika kita udah jadi anak nih, kita akan lulus dengan peran menjadi anak ini ketika sudah ada seorang laki-laki yang menghalalkan kita. Akadnya
akad itu ketika ya akad nikah. Akad nikah itu ya seolah-olah kalau misalkan dalam jual beli ya, tapi bukan berarti anak perempuan dijual oleh ayahnya, bukan seperti itu. Tapi hakikatnya sama. Jadi ketika ayah menyerahkan semua tanggung jawabnya kepada suami, berpindahlah ketaatan kita yang asalnya dari ayah itu kepada suami. Jadi apapun yang terjadi dalam rumah tangga, terus apapun yang terjadi pada kita yang tadinya tanggung jawab ayah itu jadi tanggung jawab suami. Jadi seolah-olah ketika akad itu berlangsung, saya serahkan tanggung jawab semua yang terjadi pada wanita ini kepada dirimu. Mau dia akhlaknya bagaimana, terus dia kelakuannya seperti apa, terus nanti perkembangan apa yang terjadi pada dia, semuanya dilimpahkan kepada suami. Jadi ibaratnya perbedaannya gini ya. Ibaratkan kita meninggal nih, kita meninggal dunia, kemudian ayah kita udah meninggal dunia, terus kita time skip ke yaumil hisab di akhirat nanti. Ketika kita belum kita meninggal dalam kondisi yang single, belum nikah. Barisan yang pertama pada saat proses penyerahan rapot di yaumil hisab itu adalah ayah kita. Ayah, ibu, lalu kita sebagai anak perempuan. Jadi misalkan nih kita belum menutup aurat dengan sempurna. Yang pertama ditanyakan adalah ayah kita, karena kita belum nikah. Jadi ayah yang lebih dulu ditanyain. Pak, kamu ngajarin ke anakmu gimana? Dan lain sebagainya. Itu dipertanggungjawabkan oleh ayah dan ibu, lalu kita. Beda ketika kita udah punya suami, yang ada di depan adalah suami kita. Karena sudah berpindah tanggung jawabnya. Segala apapun yang terjadi setelah peristiwa pernikahan itu berlangsung, itu yang terjadi di dipertanggungjawabkan oleh suami kita dulu. Itulah yang disebut dengan salah satunya tugas koam atau pemimpin rumah tangga. Salah satunya itu. Jadi ada lagi nasihat dari Ustadz Umar Mita, selama kita punya suami atau selama seseorang perempuan itu punya suami dan sudah menikah, nanti di akhirat akan segala hal yang dia perbuat akan dimintai pertanggungjawaban dulu kepada suaminya. Bukan berarti seorang wanita itu terbebas dari hukuman yang dia lakukan, tapi secara garis besar akan dimintai pertanggungjawaban dulu kepada imamnya gitu ya. Jadi akad nikah itu melambangkan perpindahan kewenangan atau perpindahan tanggung jawab antara ayah dengan suami. Jadi kalau misalnya sekarang suaminya juga nggak benar untuk memimpin rumah tangga, ya gimana hisabnya? Kalau seperti itu. Lalu fitrah perempuan sebagai istri apa aja? Yang pertama itu fitrahnya lembut dan penuh empati. Walaupun mungkin sekarang agak maskulin, aku tomboy teh, aku nggak bisa lembut sama sekali dan lain sebagainya. Fitrah seorang wanita tetap lembut dan penuh empati. Gimana kita tahunya setomboy apapun seorang perempuan sebelum menikah, ketika dia udah menikah dan punya anak, dia pasti akan keluar sisi lembutnya. Gak mungkin juga nanti ketika udah menikah, punya anak, gak mau menyusui atau menendang bayinya, atau bahkan dan lain sebagainya gitu ya. Gak mungkin seperti itu. Pasti fitrahnya adalah lembut. Apalagi kalau misalnya nanti punya anak. Dan dia juga bisa merasakan, memahami, merespon perasaan serta kebutuhan orang lain dengan hatinya yang peka. Atau bisa dilihat ketika udah nikah itu pasti ada hasrat pengen masakin buat suami atau ada hasrat pengen bantu beresin rumah walaupun tanpa disuruh, walaupun suami nyediain ART misalkan gitu ya. Tapi tetap pengen gitu ya. Atau pengen beresin baju, pengen apapun itu pasti ada keluar rasa keinginan tersebut. Itulah salah satu ciri bahwa seorang istri itu punya fitrah kelembutan dan empati dalamnya. Cara ikhtiar untuk menumbuhkannya seperti apa? Ya gunakan nada lembut saat berbicara, dengarkan suami tanpa menghakimi, latih diri mengucapkan kalimat yang menenangkan dan lain sebagainya. Ini bisa dipraktekkan walau pasti tidak 100% sempurna dalam prakteknya, tapi untuk menumbuhkan fitrahnya di dalam rumah itu bisa dicoba. Yang selanjutnya fitrah ingin dicintai dan mencintai. Banyak nih konten-konten di media sosial juga yang bilang ada satu pertanyaan yang akan seumur hidup seorang istri tanyakan kepada suaminya. Kamu cinta aku enggak sih? Karena dia enggak merasa dicintai gitu. Meskipun suaminya udah ngasih nafkah, terus suaminya udah ngasih rumah, udah mencukupi semua kebutuhan dirinya, tapi ketika mungkin kurang perhatian suami atau mungkin kurang ada sentuhan kasih sayang di dalam rumah tangganya, istri pasti akan nanya, kamu sayang sama aku nggak sih? Dan lain sebagainya, merasa nggak disayangi lah, atau merasa nggak diperhatikan, karena memang fitrah dalam diri wanita itu pengen dicintai dan pengen mencintai seseorang. Jadi beberapa langkah praktis yang bisa dipraktekkan di rumah bisa dibaca gitu ya, perkuat hubungan cinta
dan ajarkan anak mencintai dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, fitrah sebagai istri adalah fitrah menjadi penolong dan pendamping. Perempuan itu tidak disiapkan untuk bersaing dengan laki-laki, tapi untuk menjadi pendamping yang sejajar dalam misi kehidupan. Bukan berarti derajat wanita itu lebih rendah daripada laki-laki, tapi memang tugas dan peran laki-laki sama perempuan itu nggak bisa dibanding-bandingkan. Perempuan punya tugasnya sendiri, laki-laki punya tugasnya sendiri. Jadi ya sudah, jalani saja misi masing-masing. Terutama kalau misalkan kita udah punya misi keluarga nih. Ketika menikah, dilebur kan misi keluarga itu bisa jadi dari tiga hal ya. Satu misi suami. Jadi kalau misalkan pas suami jomblo punya misi nih, mau ngerjain apa selama dia hidup, itu bisa dijadikan misi keluarga. Atau misalkan istri sebelum menikah punya misi sesuatu, dia senang bergiat di lingkungan, atau dia senang menjahit misalkan gitu ya, atau dia senang anak-anak pengennya ke sana arah tujuan kehidupannya, itu juga bisa dilebur jadi misi keluarga. Atau kedua orang ini suami dan istri membahas dan mendiskusikan misi keluarganya setelah mereka menikah, kalau lebih seperti itu. Nah, misi itulah yang jadi keluarga. Nanti suami jadi kompas arahnya, kamu ke sini, misalkan, ayo kita jalan ke sini. Nanti istri siap mendampingi suami seperti apa dalam menjalani misi keluarganya. Kurang lebih seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah fitrah berada di rumah. Ini mungkin jadi perdebatan ya. Tapi memangnya emang fitrah seorang istri ketika sudah menikah harus ada di rumah ya? Berarti aku nggak boleh kerja dong? Bukan berarti nggak boleh kerja. Tapi fitrah ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kecenderungan alami untuk merasa tentram dan berperan besar di dalam rumah. Sadar atau enggak, fitrah ini tuh bisa dibuktikan ketika mungkin kita ada orang yang ada jurnal yang sudah survei bahwa kepada beberapa orang gitu ya, beberapa orang ibu bekerja mengadakan survei. Jadi sebenarnya dalam hati terdalam setiap ibu bekerja itu pengennya aman tentram di rumah. Cuman karena beberapa kondisi ya yang mengharuskan mereka keluar untuk bekerja. Kurang lebih seperti itu. Fitrahnya berada di rumah, tapi bukan berarti seorang wanita atau seorang istri itu nggak boleh kerja. Itu boleh dalam Islam pun ada kan contohnya Ibunda Khadijah juga bekerja sebenarnya. Nah, tapi ada aturannya dalam ketika seorang istri itu memilih untuk bekerja, tidak menjadi ibu rumah tangga. Bukan maksud membandingkan ya, karena dua-duanya itu punya peran masing-masing. Kalaupun semua wanita itu memilih di rumah, gak mungkin juga karena harus ada perempuan yang berperan di untuk masyarakat. Misalnya apa? Bidan untuk membantu kelahiran, atau orang-orang yang apa kayak dokter objin juga ya, perempuan. Bayangkan kalau misalkan memang semua diakuisisi oleh laki-laki, ya gimana Bu? Gimana nggak nanti setiap perempuan muslimah nggak nyaman gitu kalau misalkan harus melahirkan dengan laki-laki. Walaupun memang ada sebagian yang memilih seperti itu, tapi kan sebagian wanita lain itu lebih nyaman ke sesama wanita. Jadi memang kalau misalkan seorang istri pengen bekerja itu ada beberapa syaratnya. Yang pertama harus menutup aurat. Ini sih harus menutup aurat. Yang kedua tidak terjadi ikhtilat di dalam atau campur baur dan interaksi yang lebih dari normal dengan laki-laki lain selain dari suaminya. Bisa menjaga diri dan pokoknya banyak banget tuh aturannya ya. Ada beberapa poin kurang lebih yang Rasulullah sampaikan ketika seorang wanita ingin bekerja. Terus tujuan bekerjanya itu bukan cari nafkah. Ingat, kalaupun wanita mau bekerja keluar setelah dia menikah, itu tujuannya bukan untuk mencari nafkah. Kalau sekarang teh tuh suaminya nggak kerja, tapi aku jadi penanggung nafkah di keluargaku dan aku harus bekerja ini untuk nafkah kita. Berarti itu konsepnya udah salah. Dan itu hal yang harus dilarang oleh Rasulullah. Apakah saya berdosa ketika saya bekerja untuk nafkah? Bukan kitanya yang akan ditanya terlebih dahulu, tapi nanti suaminya dulu yang akan ditanya kenapa kamu nggak apa nggak bekerja untuk menafkahi keluarga. Nah kalau lebih kayak gitu ya tahapan tadi di yaumil hisabnya. Apakah kita berdosa? Nggak berdosa juga sebenarnya karena nanti wallahu alam di yaumil hisabnya seperti apa yang akan dimintai pertanggungjawaban terkait nafkah ya suaminya karena dia tidak menjalankan kewajibannya dan dia melalaikan tugasnya sebagai suami. Nah, yang satu ya niatnya tidak untuk mencari nafkah, yang kedua itu niatnya memang untuk berkarya dan bermanfaat untuk orang lain. Yang ketiga, kondisi terpaksa ketika di dalam satu wilayah itu
tidak ada yang bisa menghandle kegiatan tersebut. Kayak misalkan di satu daerah nggak ada bidan nih yang bantu lahiran tapi untuk perempuan. Nah itu bisa karena terpaksa misalkan seperti itu. Atau mungkin karena dia memang ingin mendedikasikan dirinya untuk bermanfaat buat umat. Kayak misalkan dakwah kemana-mana, terus dia nyebarin dia punya misi keluarganya hidup zero waste gitu ya. Di tengah kondisi yang sekarang banyak sampah, dia pengen mengenalkan kondisi hidup yang selaras fitrah yang minim sampah dan sebagainya ke setiap keluarga akhirnya dia harus keluar nah itu boleh banget jadi ada beberapa bahasan juga tuh yang panjang terkait dengan wanita bekerja tapi nggak ada salahnya juga kalau misalkan wanita pengen diem aja di rumah tanpa harus mikirin nafkah ngurus anak aja misalnya dan lain sebagainya itu juga boleh dan fitrah ini menunjukkan memang wanita itu ya diam di rumah tapi bukan berarti kamu nggak boleh keluar sama sekali gitu nggak kayak gitu juga ya ini memang pembahasan yang sangat banyak pro dan kontranya tapi memang fitrah seorang wanita adalah berada di rumah. Oh, seperti itu. Nah lanjut ke peran selanjutnya sudah jadi anak sudah jadi istri kemudian hamil dan melahirkan akhirnya jadi seorang ibu apa saja fitrah perempuan setelah dia menjadi ibu itu fitrah keibuan jadi secara naluri ya seorang perempuan ketika dia udah melahirkan anak fitrah keibuannya akan muncul gitu ya dalam naluri alami dalam diri perempuan untuk mengasuh anak, merawat, membimbing, melindungi dengan penuh cinta. Apa contohnya bagi ibu-ibu mungkin relate ya yang udah punya anak, ketika makan misalnya ya, makan kejadian sehari-hari makan. Terus anak kita tiba-tiba mohon maaf pup, kalau misalkan suami itu bi atau ayah boleh nggak cebokin dulu anak kita. Nanti dia akan mungkin dia mau untuk mencoba cebokin anak kita tapi dia akan berhenti makannya. Tidak akan dilanjutin udah nanti aja makannya lanjutinnya nanti. Beda sama ibu. Ibu tuh kondisinya kalaupun dia makan terus anaknya puk dan lain sebagainya dia akan menyelesaikannya terlebih dahulu baru makan lagi kan ada yang seperti itu atau makannya dulu baru langsung menyelesaikan anaknya dan kasus-kasus lainnya atau mungkin harus mengulang kejadian yang sama berulang-ulang anaknya tiba-tiba flu ya flu kan sesuatu yang harus dibersihkan terus menerus atau demam nemenin semalaman terus ngasih ASI begadang dan lain sebagainya itu fitrah keibuan sedang dilatih dan sedang ditumbuhkan sama Allah tuh kalau misalnya kita pikirin selama 6 bulan kita ngasih ke anak kita terus pas malam tuh kurang tidur pas siangnya masih ada tenaga buat berkegiatan itu udah luar biasa banget ya nah itulah salah satu fitrah keibuan yang secara biologis dan alamiah Allah tuh titipkan kepada ibu yang udah punya anak. Yang selanjutnya, fitrah itu bertumbuh bersama lingkungan yang mendukung. Jadi perempuan itu tidak diciptakan untuk berjuang sendirian. Sebenarnya ia butuh lingkungan yang aman secara fisik buat dia bisa bertumbuh dengan baik. Kalau misalkan sekarang lingkungan pas jadi anaknya buruk, fitrahnya akan terganggu kayak tadi ya, takut nikah lah atau apa. Kalau misalkan fitrah jadi istri, lingkungannya tidak bagus, dia pasti akan ada masalah dalam mungkin itu bisnisnya, mungkin itu tentang pengasuhan anak, itu pasti akan kepikiran. Apalagi udah jadi ibu, dia tidak akan bisa bertumbuh dengan baik kalau misalkan lingkungannya tidak mendukungnya. Bukti lainnya, aturan di dalam Islam membuktikan bahwa perempuan itu tidak bisa berdiri sendirian, contohnya tentang nafkah. Dalam Islam, nafkah itu perempuan tidak boleh sebagai eh, tidak boleh sebagai tidak boleh sebagai tulang punggung yang mencari nafkah baik itu dia jadi anak, jadi istri ataupun jadi ibu atau bahkan jadi janda. Dia tuh nggak boleh menafkahi dirinya sendiri sebenarnya ya aturan dalam Islam. Kalau dia jadi anak, dinafkahinya oleh orang tuanya, berarti oleh ayahnya. Kalau dia jadi istri, dinafkahi oleh suaminya. Kalaupun nanti dia jadi seorang ibu, ya pasti kan dinafkahi tetap sama suaminya juga. Nah, kalau misalkan dia sudah bercerai dan menjadi janda, itu nafkahnya bisa ada berbagai hal. Yang pertama, negara yang menafkahi janda. Kalau di zaman Khalifah, di zamannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu para janda dinafkahi oleh pemerintah. Jangan harapkan pemerintahan kita sekarang. Kalau misalnya pemerintah nggak bisa, dikembalikan kepada orang tuanya, dikembalikan kepada ayahnya. Kalau ayahnya sudah meninggal dunia sehingga tidak ada yang bisa menafkahi dia, dikembalikan kepada ayah mantan suaminya ayah mantan suaminya. Kenapa dikembalikan kepada ayah mantan suaminya? Karena masih ada anak, ya cucunya, eh, cucu dari ayahnya mantan suami
itu harus dinafkahin juga harusnya seperti itu. Dan mantan suami juga harusnya nafkahin anaknya. Dan kalau misalkan pemerintah nggak bisa, ayah perempuannya nggak bisa, terus ayah dari mantan suaminya nggak bisa, itu bisa ke paman paman dari sisi ayah, paman laki-laki dari sisi ayah atau paman laki-laki dari sisi ibu kandung. Nah, kalau misalnya kayak gitu, tapi karena banyak orang yang belum paham konsep Islam ini, jadi kebanyakan para janda itu ya berjuang dengan dirinya sendiri. Padahal mah tidak. Para janda kenapa selalu dimuliakan di zamannya Nabi dulu ya? Bahkan istri-istri Nabi kan ada juga yang bergiat menampung para janda gitu ya, apa memberdayakan para janda. Ya karena memang janda dalam Islam itu urusan negara, bukan urusan sendiri. Tapi ya begitulah ya, zaman kita sekarang sudah berbeda. Yang selanjutnya yang terakhir, fitrah sebagai seorang ibu yaitu fitrah untuk menjadi penggerak kebaikan. Jadi nanti ketika kita udah jadi ibu-ibu, itu rasa dorongan untuk berbaginya ada. Makanya kita sering temui kenapa majelis taklim di desa-desa atau di kota sampai bajunya kembaran dan sebagainya itu rata-rata tuh ibu-ibu yang udah sepuh gitu ya. Udah yang 40 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas. Itu seringnya ngaji, terus baca Quran, terus tiba-tiba ada acara apa gitu Agustusan, terus acara Muludan, terus gimana gitu bagi-bagi dengan seragam majelis taklimnya kan pernah ya. Banyak banget tuh yang seperti itu. Itulah karena di usia lebih dari 30 atau bahkan lebih dari 40 tahun, itu dorongan bagi ibu-ibu untuk bermanfaat di tengah umat tuh ini banget, kenceng banget. Aduh, aku harus ngapain lagi ya? Karena mungkin anak-anak udah besar, suami juga udah aman-aman aja, kondisi ekonomi udah lumayan stabil. Jadi rata-rata ibu-ibu di usia ini fitrah yang muncul adalah pengen jadi penggerak kebaikan di tengah umat. Jadi sering-sering kajian, bahkan kalau bulan Ramadan nih sebentar lagi itu selalu ngadain liko kan, kayak tadarusan bareng dari awal sampai akhir. Nah, kurang lebih seperti itu. Itulah yang fitrah-fitrah yang tumbuh ya di setiap peran. Jadi fitrah ini sebenarnya bukan beban, tapi anugerah dari Allah yang udah dikasih secara langsung gitu ketika kita lahir ke dalam diri seorang perempuan. Banyak perempuan hari ini yang merasa harus jadi segala perannya harus sukses, sukses di karir, harus selalu cantik, paripurna, sabar di dalam rumah tangga, gak pernah teriak-teriak di depan anak, misalkan kayak gitu. Atau aktif di masyarakat dengan semua segudang bermanfaatnya. Tapi fitrah perempuan itu justru bukan beban, justru itu adalah anugerah yang menyambutnya istimewa. Jadi Allah menciptakan perempuan itu dengan peran yang seimbang, tidak perlu laki-laki untuk jadi diakui dan tidak perlu melawan kodrat karena dianggap sebagai berat. Jadi tapi masalahnya adalah ketika fitrah-fitrah itu tertutup, entah itu dengan ujian hidup, entah itu lingkungan yang tidak mendukung ya. Karena kita tahu semua manusia juga punya ujian. Kadang ada satu kondisi dalam rumah tangga atau dalam rumah tangga keluarga itu yang nggak bisa menjalankan fitrah tersebut. Jadi fitrah itu bisa tertutup oleh profesionalisme modern, perbandingan sosial atau bahkan kelelahan dalam perannya karena memang lingkungannya yang tidak mendukung. Akibatnya apa? Stres, mudah marah, nggak tenang tadi, merasa bersalah dan sulit untuk menikmati perannya. Banyak ibu yang kelelahan ngasuh anak karena nggak bisa menikmati peran menjadi ibu yang mendidik anak-anaknya, capek, marah-marah akhirnya ke anak, timbullah masalah-masalah pengasuhan. Kurang lebih seperti itu. Lalu apa yang bisa dilakukan? Ya kita kembalikan diri kita kepada fitrah. Karena ketika seorang perempuan kembali kepada fitrahnya, itu akan muncul ketenangan di dalam dirinya. Langkah-langkah yang bisa dilakukan apa? Coba mulai muhasabah diri. Siapa kita? Tujuan kita tuh untuk apa? Terus kita mau ngejalanin target apa ya di dunia ini? Terus taubat. Jadi kalau misalkan sekarang punya ada salah sama anak, ada salah sama suami, tobat bareng-bareng, ya Allah, aku tuh salah ternyata ya. Pokoknya niatnya dibersihin dulu hatinya. Ini disebut dengan tazkiyatun nafs. Walaupun kan yang gak bener lingkungannya, bukan akunya, gak apa-apa. Dalam proses tazkiyatun nafs di dalam Islam, walaupun orang lain yang tidak baik, kita yang harus mengintrospeksi diri kita. Karena seburuk apapun lingkungannya, kalau kuat di dalam diri, insya Allah akan baik-baik saja hati dan hidupnya akan tenang. Begitupun yang terjadi dalam Rasulullah. Rasulullah kan baik-baik aja gitu ya, tapi beliau merasa ketidaktenangan ketika mau turun ayat pertama itu karena lingkungannya buruk kan, lingkungannya jahiliyah banget, akhirnya karena ke bawah-bawah ya beliau pun jadi penuh kekhawatiran dan ketidaktenangan dalam hidupnya. Apa yang beliau lakukan? Ya tazkiyatun nafs,
musahabah diri dulu gitu dan tata ulang prioritas, dahulukan yang bernilai dan menurut prioritas teman-teman apa dilakukan terlebih dahulu dan temukan makna terhadap setiap peran. Kalau misalkan sekarang perannya lagi apa, lagi jadi anak, jalani jadi anak dulu. Kalau misalnya sekarang perannya di istri, jadilah istri dulu gitu ya. Jangan dulu mikirin nanti jadi ibu bagaimana. Kalau sekarang udah multi peran, jadi anak iya, jadi istri iya, jadi ibu juga iya, ya sudah jalani saja. Kalau saya, pengalaman saya pribadi ketika saya jadi anak, itu saya sudah fitrahnya sudah terganggu dengan lingkungan. Ayah saya sudah tidak bekerja sejak saya SMK. Jadi convert dari anak-anak ke kepala keluarga itu terjadi pada saat SMK. Dan peran dari fitrah anak itu udah terganggu lingkungannya dari sana. Ketika jadi anak udah di-convert jadi kepala keluarga, ditambah jadi istri harus juga masih membiayai keluarga. Saya sandwich generation selama 11 tahun dari SMK sampai menikah dan punya 2 anak, saya masih sandwich generation sampai sekarang. Walaupun nanti udah convert nambah lagi perannya jadi ibu, saya tetap posisinya masih menanggung kepala keluarga keluarga saya gitu. Jadi gimana gitu ya. Tapi kalau misalkan kondisinya tidak sesuai dengan harapan, kita bisa kok berjalan dengan baik dan fitrah kita bisa tumbuh kalau misalnya kitanya mampu. Lebih kayak gitu. Tapi ya harus penerimaan diri dulu yang lebih penting. Yang selanjutnya, gimana sih caranya menemukan tenang di tengah banyaknya peran seperti ini? Ya mau jadi ibu rumah tangga, mau jadi istri, mau jadi anak atau pekerja, guru dan sebagainya. Peran itu berjalan sebagaimana takdir yang Allah tetapkan. Ingat nggak Allah tuh udah nyiptain dan nyeritain takdir kita tuh jauh sebelum kita lahir loh. Jadi kalau misalnya kita mau lihat siroh sebentar, di dalam kitab Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir di jilid pertama, di situ jelaskan bahwa ketika Allah hendak menciptakan sesuatu, hal pertama yang Allah ciptakan adalah Al-Ars. Jadi sebelum semuanya ada, Al-Ars yang pertama kali diciptakan. Al-Ars itu apa teh? Al-Ars itu adalah tempat Allah berada. Yang kedua yang Allah ciptakan setelah itu adalah Al-Qalam. Al-Qalam itu adalah sebuah pena. Wallahu alam penanya bentuknya seperti apa, tapi jelaskan sebagai sebuah pena. Hal yang ketiga yang Allah ciptakan adalah Lauhul Mahfuz. Ketika hendak menciptakan Lauhul Mahfuz, Allah tuh bilang sama pena yang tercipta kedua, wahai pena atau wahai Al-Qalam, tulislah semua kejadian yang ada sejak kamu diciptakan sampai nanti hari kiamat. Jadi cerita saya jadi sandwich generation selama 11 tahun, jodoh saya siapa, rezeki saya bagaimana, itu sudah ditetapkan ketika Allah menuliskan Lauhul Mahfuz itu. Belum ada Nabi Adam, belum ada dunia, belum ada jin, belum ada malaikat, belum ada galaksi, belum ada gunung, belum ada lautan, bumi juga belum ada, semuanya belum ada. Hanya 3 hal itu yang ada, Al-Ars, Al-Qalam, sama Al-Lauhul Mahfuz. Cerita kita, mau itu jodoh, mau itu rezeki, mau itu takdir, kita tuh harus nikah sama siapa, ujian kita apa, ujian kita ekonomi, ujian nanti diselingkuhin, ujian apa, semua udah ditulisin di Lauhul Mahfuz. Dan Allah tuh nggak mungkin menuliskan kisah kita serta merta hanya ujian aja tanpa ada makna dan tanpa ada hasil yang akan kita dapatkan nantinya. Jadi sepahit apapun ujiannya, seenggak tenang apapun dalam menjalani peran kita pada saat itu, yakin kalau misalkan itu adalah kisah terbaik yang Allah tetapkan. Karena jauh sebelum kita lahir, jauh sebelum Nabi Adam diciptakan, Lauhul Mahfuz cerita tentang kita tuh udah ada. Sampai nanti manusia ya, cucu kita mungkin nanti cucu ya, kisah cucu kita tuh udah ada. Terus kisah-kisah cucunya di cucu kita juga udah ada. Sampai manusia di hari kiamat juga udah ada. Jadi ya sudahlah, itulah konsep iman kepada qada dan qadar. Kalaupun sekarang kita masih mengutuk diri atas ujian yang terjadi di setiap peran, berarti kita sudah menentang rukun iman yang keenam, bahwa kita nggak percaya bahwa takdir atau qada dan qadar yang Allah ciptakan kepada kita itu yang terbaik. Jadi udah tenang aja karena peran yang berjalan tidak akan melelahkan jika hati tetap bertaut pada Allah. Oh, mungkin ini memang ujiannya. Dan jangan harapkan nanti ujiannya akan lebih besar terus menerus yang menimpa kita, nggak akan mungkin seperti itu. Karena rumus ujian dari Allah biasanya ujian dulu, nanti ada hadiahnya. Barangkali hadiahnya udah Allah kasih, tapi kita tuh nggak sadar karena kita tuh kurang bersyukur, rata-rata seperti itu. Ujiannya diliatin, oh ini ujian berat banget, tapi pas kasih Allah satu waktu yang tenang,
satu waktu hadiah yang baik, kitanya nggak sadar karena kita udah dibutakan dengan wah ini mah biasa atau apa gitu. Jadi kita nggak tahu, nggak sadar bahwa itu adalah hadiah buat kita. Kalau lebih kayak gitu intinya ya. Kuncinya ya bukan pada jumlahnya peran, tapi ketenangan hati, tahu arah kemana kita berjalan, terus oh setelah ujian ini apalagi ya? Setelah ujian ini nanti hadiahnya apa ya? Dan lain sebagainya. Terus pusatkan kepada diri sendiri, oh mungkin dan sekali-kali tidak ada ujian yang besar yang datang ke kita, itu mungkin saja dari dosa yang pernah kita lakukan. Kurang lebih kayak gitu, kata Imam Syafi'i itu juga. Dan fitrah wanita dan aspek kesehatan jiwa, jika wanita mudah lelah bila ia hidup dalam mode survival terus-menerus, sehat jiwa dimulai dari mengenali ritme diri. Kapan butuh diam, kapan butuh bicara, kapan butuh beribadah, dan kapan buat istirahat. Karena kita tuh bukan rata-rata capek karena gerak terus, capek karena mikir terus. Coba deh ambil waktu sejenak buat ngelihat ke diri sendiri, terus evaluasi lagi. Oh, ternyata tujuan arah hidup kita teh mau kemana. Kurang lebih seperti itu. Jadi ketenangan itu ya akan menjadi sumber kebaikan. Ketenangan adalah syarat utama untuk berbuat baik dan mari kembali ke fitrah kita pelan-pelan walaupun memang struggle banget, susah banget karena mungkin lingkungan yang nggak bagus tapi pelan-pelan insya Allah karena wanita terbaik adalah wanita yang menenangkan suaminya ketika ia memandangnya dan wanita terbaik adalah wanita yang bisa mengontrol dirinya walaupun lingkungan tidak mendukungnya. Jadi ketenangan bukan dari luar, tapi ada di dalam dan sumbernya bukan dunia, tapi Allah. Kembali ke fitrah bukan berarti mundur, tapi kembali ke pusat kekuatan sejati. Hati yang tunduk dan tenang dan tahu tujuan hidupnya apa. Jazakumullahu khairan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Halo, Assalamualaikum Teh Ikma. Sepertinya, oh, Waalaikumsalam. Kan oh, sudah saya kembalikan. oke. Oke, baik. Pada teman-teman semua, ini boleh banget, ini udah masuk sesi diskusi ya. Jadi boleh raise hand ataupun eh, di kolom komentar. Oke, mungkin sambil menunggu dari teman-teman juga mungkin Teh Ikma masih bernafas sebentar ya. Oke, oke. Baik teman-teman ya, mungkin saya sedikit menginformasikan dari teman-teman panitia juga. Eh, Tadi kita cukup mendengar banyak ya bagaimana sih peran kita sebagai perempuan, apapun peran kita dan bagaimana kita mengkondisikannya gitu ya. Jadi setelah kita tadi menenangkan hati dan mengingat kembali siapa diri kita dan untuk apa sih kita hidup, sebelum ke sesi diskusi ya dari teman-teman, coba kita alihkan pandangan sejenak pada saudara-saudara kita yang hari ini sedang berjuang ya mempertahankan kehidupan, yaitu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sebentar, ini dari panitia ada yang share screen. Oke. Nah, seperti yang tema kita pada malam hari ini adalah kembali ke fitrah ya. Tentunya kembali ke fitrah juga berarti kembali pada rasa kemanusiaan. Jadi teman-teman, saat kita berbicara tentang fitrah manusia, maka salah satu fitrah yang paling dasar adalah keinginan untuk melindungi kehidupan, terutama mungkin kita sebagai perempuan dan tentunya anak-anak juga. Namun hari ini di Palestina, anak-anak dan perempuan ini justru menjadi pihak yang paling banyak kehilangan perlindungan itu.
Itu anak-anak Palestina tumbuh di tengah reruntuhan. Bayangkan anak-anak yang seharusnya belajar mungkin di sekolah dan hari ini harus belajar membedakan suara bom dan suara angin gitu. Menurut laporan UNICEF terbaru Oktober 2025, lebih dari 18.400 anak-anak di Gaza telah kehilangan nyawa mereka. Dan puluhan ribu lainnya kini hidup dengan luka, kehilangan keluarga, atau bahkan cacat permanen. Sekitar 70% korban jiwa di Gaza adalah perempuan dan anak-anak. Artinya, setiap kali ada satu serangan, yang jatuh bukan hanya bangunan, tapi juga masa depan. Bukan hanya itu, ribuan anak kini menderita malnutrisi akut, air bersih dan eh, susu anak hampir tidak tersedia gitu. Banyak anak-anak di bawah usia 5 tahun hanya bisa makan sekali sehari, dan itu pun makan yang bukan makanan bergizi, tapi sisa bantuan seadanya. Laporan WHO menyebut lebih dari 54.000 anak balita di Gaza terancam malnutrisi akut, yang lebih dari 12.000 diantaranya mengalami wasting, yaitu kehilangan berat badan hingga level berbahaya. Bahkan perempuan Palestina menjadi ibu di tengah perang ya. Sementara itu perempuan, terutama para ibu, sedang berjuang di garis depan kehidupan. Mereka bukan hanya berperan sebagai pengungsi, tapi juga sebagai pelindung anak-anak, perawat luka, dan penjaga harapan. Di Gaza, banyak rumah sakit dan klinik kebidanan yang hancur. Bayangkan, ada ibu-ibu yang harus melahirkan di tenda, tanpa listrik, tanpa air bersih, bahkan tanpa bidan yang memadai. Nah, dari laporan WHO menyebut ribuan perempuan hamil berada dalam kondisi beresiko karena tidak memiliki akses ke layanan kesehatan reproduksi dan persalinan yang amat setiap hari ya ada bayi yang lahir di bawah suara ledakan bom. Nah, banyak dari mereka tidak bertahan hidup lebih dari beberapa jam. Ya Allah, eh, kita menyaksikan ya keteguhan yang luar biasa perempuan-perempuan di Palestina yang tidak pernah memberi kehidupan di tengah kehancuran. Hari ini melalui platform mitrasaga.id, kita bisa menjadi bagian dari perjuangan mereka, membantu anak-anak dan perempuan Palestina agar tetap bertahan hidup. Donasi yang teman-teman titipkan akan digunakan untuk bantuan pangan dan air bersih, obat-obatan, dan layanan kesehatan ibu dan anak, dukungan pendidikan darurat bagi anak-anak pengungsi. Semua penyaluran dilakukan bersama mitra terpercaya di lapangan agar setiap bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Bisa berdonasi melalui nomor rekening yang tertera dan atau di mitrazakat.id. Teman-teman, mungkin kita tidak bisa menghentikan perang, tapi kita bisa memberikan atau mengirimkan kehidupan. Mungkin kita tidak bisa berada di Gaza, tapi doa, sedekah, dan kepedulian kita bisa menjadi cahaya di antara gelap yang mereka rasakan. Karena pada akhirnya kembali ke fitrah berarti kembali menjadi manusia yang hatinya tergerak ketika melihat saudaranya terluka. Semoga Allah menerima setiap niat baik kita hari ini. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Baik, Masya Allah. Ini tadi mungkin eh, teman-teman sudah ada yang juga menitipkan pertanyaan juga ya. Nah, ini Teh Ikma, Hmm. banyak di antara kita yang mungkin merasa lelah ya dengan peran yang dialami. Bagaimana cara kita agar menemukan tenang tuh bukan dari hasil, tapi dari kesadaran fitrah itu sendiri. Sebenarnya lelahnya tiap orang beda-beda sih Teh nantinya ya. Tergantung masalahnya apa. Kalau Mhm. misalkan boleh cerita ya. Ini Boleh pengalaman banget. dari, kalaupun misalkan boleh cerita ini pengalaman dari saya pribadi Mhm. tentang lelahnya menjalani peran-peran tersebut. Sebagaimana yang sudah disampaikan di materi tadi, saya sudah mengambil peran jadi kepala keluarga sejak SMK. Teman-teman adik saya tuh 5. Saya dari enam bersaudara, adik saya 5. Ayah saya tidak berperan sebagai ayah yang baik, tidak bisa memberikan nafkah juga kepada keluarga kita. Akhirnya anak pertama lah yang mau tidak mau, suka tidak suka untuk mengambil peran sebagai kepala keluarga pada saat itu. Jadi ketika kita menjadi sebagai anak, saya menjadi sebagai anak, itu sudah merangkap menjadi kepala keluarga yang harus menghidupi 11 orang. SMK 11 orang. Siapa aja? Adik saya 5, ibu bapak
dua jadi 7, diri saya berarti tambah saya berarti 8, ada nenek 9, dua orang lagi ada dua anak paman yang kebetulan pamannya bercerai dan menikah lagi, dua anak itu ikut sama nenek. Tapi karena nenek ada di rumah saya, semua kebutuhan juga sama saya, akhirnya ikut. Jadi 11 orang teman-teman Ya yang Allah. harus saya pikirkan Hmm. nafkahnya dari beras sampai air sampai gas sampai listrik semua lah kepada seorang anak perempuan yang SMK pada saat itu. Ya Allah. Bayangin aja Ya Allah. secapek apa gitu ya peran tersebut. Kemudian pas mau masuk ke fase pernikahan, dulu tuh saya skeptis banget, saya nggak mau nikah dengan segala kondisi seperti ini karena fitrah saya nggak tumbuh. Saya nggak mau apa ya, saya nggak mau justru ya fitrah yang tadi yang udah jelaskan istri itu udah ketutup semuanya. Saya nggak mau lagi apa kenalan sama laki-laki dan sebagainya, saya nggak mau nikah dan sebagainya. Walaupun ada yang datang mengajukan diri, teh ayo mau menikah misalnya taaruf dan sebagainya, saya langsung lantang di depan, oke. Kan karena saya orang Sunda yang nyebutnya Kang, Kang saya punya tanggungan 11 orang setiap bulan, saya begini 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 begini. Ketika Akang menikah dengan saya, Akang harus membiayai 11 orang itu, mau nggak? Dan kabur nggak? Kabur teman-teman. Ada 3 orang yang datang. Ketika saya sampaikan seperti itu di awal, mereka menghilang. Ya saya bersyukur karena saya nggak mau nikah. Alhamdulillah banget nih. Saya nggak bisa nggak mau ngerepotin orang lain dan bayangin aja kalau misalkan laki-laki itu jadi menikah dengan saya. Tapi karena memang takdirnya Allah tuh nyuruh saya untuk menikah di usia 23 tahun. Ada satu laki-laki yang ketika saya sampaikan saya menanggung 11 orang itu gitu ya, 11 orang itu, dan dia menyanggupi. Siapa laki-laki yang menyanggupi ketika menikah dengan perempuan harus menanggung 11 orang? Pertama, nggak ada, kalau dipikir sama logika tuh nggak akan ada yang mau sama saya untuk menikah gitu ya pada saat itu. Tapi karena memang takdir Allahnya seperti itu, Iqmah harus nikah sama ini di usia sekian dan dia mau menanggung semua beban saya yang 11 orang itu, akhirnya menikahlah kami. Tahu nggak ujian pertama yang kami dapati apa? Hari pertama H+1 pernikahan, kami harus menanggung hutang orang tua ratusan juta dengan beban 11 orang. Bayangin aja teman-teman gimana capeknya. Harus jadi kepala keluarga, harus jadi istri juga, tapi harus jadi anak juga karena masih ada tanggung jawab ke ibu, ke adik-adik. Hmm. Perannya nambah, ditambah aku hamil. Punya ibu juga jadi peran ibu juga. Masya Allah itu perannya sampai sempat ada satu waktu ya. Ini untuk menjawab gimana caranya agar tetap menghilangkan lelah Hmm. dalam proses melunasi hutang itu. Jangan kira kami udah banyak uang, tidak. Kami bahkan tidak mampu mengontrak rumah, teman-teman. Gara-gara kami harus melunasi hutang tersebut. Ada satu momen ini yang paling apa ya? Saya sering sampaikan dan ceritakan kepada semua orang untuk melepas lelah dari semua peran yang ada. Ada satu momen di dompet kami tinggal 50.000. Ya Allah. Kondisi saya sedang hamil anak pertama, hutang orang tua masih ada. Kita tinggal di rumah nenek yang ya yang bangunannya tuh nggak bata teman-teman, setengahnya tuh bilik kayu, tahu nggak bilik kayu Ya, yang tahu. lubang-lubang, nah itu satu setengah tembok, setengah lagi bilik kayu. Kami tinggal di sana karena kami nggak mampu ngontrak. Uang tinggal 50.000, nggak ada makanan di rumah, gas habis, beras habis. Di situ pilihannya dua, mau beli beras tapi makan sama garam mungkin atau sama kerupuk gitu ya, atau beli gas atau beli apa gitu dengan uang 50.000 itu. Saya sampaikan kepada suami, Bi, kita nggak ada sarapan nih, nggak ada beras sama nggak ada gas. Mau beli apa dengan uang 50.000 ini? Yang saya selalu tetapkan bahwa suami sebagai kepala keluarga harus mengambil keputusan. Pada saat itu saya lagi hamil anak pertama. Apa yang suami bilang pada saat itu? Nanti dulu, jangan dipakai dulu ya 50.000 ini. Ya udah, menahan lapar kami berdua tuh dari pagi sampai zuhur. Azan zuhur selesai, saya nanya lagi, Bi, aku lapar. Mau dibeliin apa ini uang 50.000 itu? Suamiku tetap dengan jawabannya sama, nanti dulu, jangan dulu dipakai. Yang pada saat itu setelah kita evaluasi bareng dan ngobrol bareng, pada saat itu juga suami itu bingung. Gajinya belum cair, uang tabungan gak ada, buru-buru nabung karena kita ngelunasin hutang. Terus dia pun gak ada kerjaan apa-apa gitu ya. Dia masih, kita berdua punya ikhtiar buat bikin percetakan dulu. Jadi dia pun masih ngelipet undangan
ribuan undangan kita lipat berdua buat ngelunasin utang orang tua. Dia sambil lipat undangan sambil bingung harus ngapain lagi untuk melipat gandakan 50.000 ini. Dan di saat kita udah pasrah, saya bingung, saya tetap saat sama suami bingung tapi tetap ikhtiar buat nyari uang, sambil lipat undangan. Pada saat itu tiba-tiba ada telepon yang entah berantah dari mana, yang temannya suami yang nggak berkabar selama bertahun-tahun lamanya, tiba-tiba telepon suami, ada kerjaan. Kerjaan apa guys? Masang CCTV sama benerin wifi dan sebagainya di beberapa kios dia. Ya udah, oke, saya kerjakan. Suami saya berangkat. 5 menit setelah suami saya berangkat, hujan besar, pakai motor. Dan tahu nggak, uang 50.000 itu dipakai beli bensin buat suami pergi. Saya lapar, suami pergi nyari uang dengan 50.000 itu. Dia hujan besar, lihat kisah Allah tuh buat mendramatisir ujian ya. Udah malapar, udah punya pegang uang 50.000, udah saya lagi hamil. Terus pas suami pergi dikasih hujan besar. Pada saat itu bayangin aja, mendramatisir semua masalah yang ada pada saat itu. 2 jam pergi, pas pulang suami saya bawa 2.500.000. Berapa kali lipatnya tuh dari 50.000? Itu dikasih di awal langsung buat ngebenerin proyek wifi di beberapa kios dia sama masang CCTV. Masya Allah. Akhirnya apa? Suami saya bawa uang, bawa beras, bawa makanan, bisa bayar listrik ibu, bisa bayar listrik kita. Karena kita mikir untuk dua keluarga sekaligus, ditambah bayar hutang ratusan juta punya orang tua. Nah, disitulah titik bahwa, oh, ini yang namanya tawakal sama Allah. Ngerti gak sih? Gak ada yang bisa nolongin kita pada saat itu. Mau mengharapkan orang tua, gak bisa. Karena orang tua juga dari kita. Hmm. Mau mengharapkan keluarga juga nggak ada. Keluarga kita tuh nggak ada yang di Bandung gitu maksudnya, karena pada jauh-jauh. Mau mengharapkan siapa lagi? Mau minjem ke tetangga, malu. Tetangga tuh nggak kenal kita, maksudnya kenal sih cuma saya biasa. Masa iya tiba-tiba minjem uang, kan nggak lucu gitu ya. Akhirnya karena nggak ada pertolongan lain, ya udah disitulah akhirnya kita tawakal bareng-bareng. Disitulah selelah-lelahnya peran yang kita jalani pada saat itu. Kuncinya satu, tawakal. Semakin kita tawakal sama Allah, walaupun cerita masalahnya itu sedramatisir itu, dan beneran deh, Allah itu kalau ngasih ujian ke kita, itu pasti ada sisi dramatisirnya, kayak di film-film lah. Biar apa? Biar kita tuh ngerasa, aduh ini tuh susah banget ya ngejalanin ujian. Kalau misalnya udah dilewatin, pas kita lihat, wah iya ya seru banget ya ujiannya. Kok bisa kita ngelewatinnya sampai segitunya? Kuncinya itu pas ada di momen itu, tawakal. Siapa yang menyangka dari pagi kelaparan cuman pegang uang 50.000, bukan berarti suami saya nggak ikhtiar. Suami saya sambil ngelipetin undangan yang pada saat itu ada 3.000 undangan yang harus saya, yang kami lipat berdua, masih tetap ikhtiar. Di saat sama-sama istrinya taat sama suami, suaminya berikhtiar untuk mencari rezeki yang halal, Allah tolongin kok. Ada langsung datang berlipat-lipat di waktu itu. Padahal kita nggak tahu gitu ya waktunya apa. Jadi kalau misalnya sekarang pertanyaannya, teh aku lelah dengan ujianku sekarang, aku lelah dengan semua perannya. Saya juga pernah seperti itu. Berlapis-lapis peran yang harus saya lalui pada saat itu. Tapi kuncinya satu, tawakal sama Allah. Apapun kondisinya, apapun ujiannya, yakin Allah tuh pasti nolongin. Insya Allah walaupun capek sih, capek capek banget bener manusiawi. Cuman ketika udah ada rasa tawakal itu, ya hati itu bakal tenang teh. Oh iya, walaupun kondisinya ya, kondisinya hutang masih ada gitu ya, ataupun peran-perannya masih dijalani, tapi ketika udah ada kejadian itu, oh iya, Allah tuh nggak akan serta merta membiarkan hambanya kok. Jadi aja tenang di dalam hati tuh, meskipun ujiannya masih tetap sama, masih tetap ada. Itu teh, itu pengalaman hidup sih, kurang lebih seperti itu. Allah, luar biasa ya perjuangan dari Teh Ikma ini. Ini kita bisa mengambil ibrahnya ya. Tentunya juga eh, kita doakan juga semoga apa yang setelah dilakukan oleh Teh Ikma ini bisa menjadi apa ya, kebaikan nanti buat Teh Ikma dan keluarga ke depannya. Amin. Oke, baik. Ini ada lagi Teh Ikma. Mm-mm. Eh, Teh Ikma, di era serba cepat ini banyak dari kita yang kehilangan fokus dengan peran utama yang Allah titipkan. Bagaimana agar kita tetap punya kompas fitrah di tengah arus digital yang semakin cepat ini? Sebenarnya satu sih, Allah tuh ngasih kita buku panduan buat kita kembali ke fitrah, tapi kitanya nggak mau baca.
Tahu kan apa? Kuncinya ada di Al-Quran, guys. Jadi kalau misalnya sekarang zaman serba cepat, ya, terus apa kuncinya kita kembali ke fitrah? Allah tuh udah ngasih buku panduan hidup dari dulu. Kenapa Allah nurunkan para nabi? Kenapa Allah nurunin Al-Quran sama Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad adalah akhir dari semua nabi dan kitabnya disempurnakan, jadilah Al-Quran. Ketika Al-Qurannya udah ada, itulah panduan kehidupan sebenarnya ya. Itulah panduan kehidupan kita. Tapi kitanya abai dari Al-Quran tersebut. Jadi ya udah jauh. Emang benar ya Teh, Al-Quran itu panduan kehidupan? Benar. Karena isinya, ya kalau misalnya teman-teman baca, Al-Quran itu isinya banyaknya tentang siroh, kisah hidup orang lain. Dari zaman dulu sampai zaman dulu yang jadi pembelajaran untuk kita di zaman sekarang. Banyak kok kisah-kisahnya teman-teman mau punya masalah sama siapa? Masalah sama orang tua, masalah sama ayah. Nabi Ibrahim masalahnya sama ayah. Masalah suami, suaminya zolim. Asia sama Firaun dijodohin. Ya kan? Oh, ternyata istrinya yang enggak benar, suaminya benar. Lah, Nabi Lut istrinya enggak benar. Nabi Nuh istrinya enggak benar. Terus siapa lagi? Teman-teman mau nyari pengasuhan? Ada pengasuhan. Banyak. Dari pengasuhannya Nabi Ismail ke Nabi Ibrahim ada di Al-Quran. Pengasuhannya Luqman Al-Hakim ke anaknya ada di Al-Quran. Pengasuhannya apa ibunya Nabi Musa ke Nabi Musa ada. Pengasuhannya Firaun ya yang bapaknya seperti itu ke anaknya ada di Al-Quran. Pengasuhannya Nabi Ibrahim ke anak-anaknya ada juga di Al-Quran. Anaknya yang bandel ada juga di Al-Quran. Semuanya ada. Permasalahan apa? Hutang pihutang. Ada juga di Al-Quran contohnya. Kekayaan. Kisah Korun itu kan kaya. Kisah Abdurrahman bin Auf itu juga kaya. Tergantung. Jadi yang dimaksud dengan panduan kehidupan, kenapa jadi Al-Quran? Di Al-Quran tuh banyak banget kisah yang kalau misalnya kita lagi punya masalah deh. Kamu punya masalah apa? Pengasuhan. Cari bab pengasuhan. Kamu punya masalah apa? Kehamilan teh, udah lebih dari HPL. Kisahnya Maryam, Ibunda Maryam, itu kan tentang melahirkan. Ya, hamil dan melahirkan Ibunda Maryam. Kurang lebih seperti itu. Jadi, banyak dari kita itu kadang, aduh aku punya masalah tapi solusinya dari mana? Ya, terus di zaman serba cepat biar kembali ke fitrah mudah di mana? Sebenarnya tinggal buka Qur'annya, cari teman-teman bab masalahnya apa. Gimana teh cari ayatnya? Gampang. Manfaatkan era digital itu teman-teman punya masalah tentang apa? Cari ayat yang menjelaskan tentang masalahnya apa. Nanti keluar beberapa ayat, baca artinya, baca tafsirnya. Kalau nggak bisa baca Al-Quran, yang dibutuhkan apa? Jawab aja di Al-Quran. Dan pasti itu akan ada momen di mana, oh ternyata yang harus aku lakukan untuk menjawab masalah hidup teh ini, gitu sih. Itu lebih seru teh. Dan lebih apa ya, lebih lebih bisa dipraktekkan karena datangnya memang dari Allah dan harus kita jalani aja. Lebih kayak gitu. Bismillah. Insya Allah ya, kita ternyata memang apa yang menjadi pedoman kita itu yang semua masalah kita itu kayak sudah ada gitu ya gimana solusinya dan lain sebagainya tinggal bagaimana kita mengkondisikan dari masing-masing dari kita itu. Jadi memang ketenangan itu bukan berarti tanpa beban ya, tapi Mm-mm. hati yang tahu kemana harus bersandar gitu. Oke. Ini ada lagi teh ada dari Kak Maryam Sarimaiga. Assalamualaikum teh, izin bertanya, ikhtiar untuk bertemu jodoh terbaik agar tidak salah pilih pasangan menurut pengalaman teh Iqbal bagaimana ya? Oh, kalau saya dengan background yang fatherless, saya juga takut ya kalau salah pilih pasangan. Gimana lagi? Nah, barrier saya di pertama itu biasanya saya sampaikan dulu ujian saya apa, ujian hidup saya kayak tadi tuh kan diceritain ya. Jadi ketika ada yang datang, hal yang pertama yang saya lakukan adalah melihat dari sisi tanggung jawabnya dia sih. Laki-laki dari tanggung jawab ya selain dari agamanya Islam, oke, dia bisa baca Quran, dia biasa ngaji, oke, itu paling dasar banget dan standar yang harus dipenuhi kalau saya ya. Mana ada laki-laki yang nggak bisa ngaji terus sekarang mau nikah. Menurut saya itu hal yang lucu sih. Seorang kepala keluarga tapi nggak bisa ngaji. Terus gimana dia memimpin keluarganya? Kalaupun sekarang dia mau nikah tapi belum bisa ngaji dengan sempurna ya nggak apa-apa. Yang penting dia udah bisa belajar deh ya. Belajar ngaji dulu itu minimal. Yang kedua yang dilihat dari laki-laki adalah tanggung jawabnya. Makanya ketika ada laki-laki yang datang,
saya tuh selalu sampaikan, Kang, ya udah ujian saya itu di sini gitu ya, di ekonomi atau di tanggung jawab. Kalau misalkan Akang mau ngejalaninnya, hayu kita nikah. Tapi kalau misalkan Akangnya nggak mau menjalani ujian ini, ya sudah silahkan cari wanita lain. Dan banyaknya jomblo itu malu buat menyampaikan ujian hidupnya apa. Kayak Hmm. misalkan malu banget. Kan malu atau gimana kalau laki-lakinya kabur lah. Kalau laki-lakinya kabur ya nggak apa-apa, itu justru Allah tuh lagi ngasih contoh dan ngasih lihat ke kita, jangan nikah sama laki-laki ini. Toh dia juga nggak bisa ngejalanin ujian bareng, ngerti nggak sih? Bayangin aja nih, bayangin kalau misalkan saya yang dari SMK sudah membiayai 11 orang, saya menyembunyikan hal tersebut karena takut ditinggalin sama si calon gitu ya. Ketika ada laki-laki datang, saya menyembunyikan hal itu, terus saya nggak bilang sama si calonnya untuk menilai dia tuh benar-benar red flag atau green flag. Terus kita menikah, terus ketika udah menikah punya tahu nih masalah ujian saya itu, masalah apa yang akan datang di antara saya dan suami. Ketika suami saya baru tahu kalau saya itu adalah sandwich generation yang harus menanggung 11 orang, yang belum lagi ada hutang orang tua, gimana? Itu pasti berantem gara-gara masalah ekonomi, masalah komunikasi lah, keluarga saya yang mungkin kelihatannya berbohong dan sebagainya. Makanya saya sampaikan, selama itu ujian hidup yang teman-teman jalani, sampaikan di awal. Kalau dia benar-benar tanggung jawab, kalau dia benar-benar apa ngelihat kita sebagai pasangan yang baik, dia akan bertahan pada saat itu ya, pada proses ta'aruf tuh. Tapi kalau misalkan dia pergi, jangan nangis, jangan sedih. Hmm. Karena berarti itu dia lagi ngapain kita maksain hidup sama orang yang nggak mau ngejalanin ujian hidup kita bareng-bareng, bener nggak? Betul Bukankah banget. bukankah pernikahan itu tujuannya untuk menjalani ujian bersama? Hmm. Jangan berharap setelah menikah tuh nggak ada ujian, itu salah besar. Setelah menikah ujiannya dikali dua. Tapi kenapa Iya. semuanya bisa bertahan? Ya karena keberkahan dari pernikahan itu. Karena tujuannya surga, ujian seberat apapun itu pasti akan dilewati bersama. Kalau misalkan sekarang si laki-lakinya nggak mau ngejalanin ujian bareng sama kita, kenapa dipertahankan? Ya sudah, sampaikan aja di awal. Ujian saya ini, saya menafkahi 11 keluarga, saya menafkahi 11 orang. Ujian saya pasti di ekonomi. Ya kalau misalkan nanti menikah dengan saya, nggak jauh-jauh ujian pernikahan 5 tahun awal pasti di ekonomi. Kamu sanggup nggak menikah dengan saya dengan ujian ini? Kalau nggak sanggup ya silahkan pergi. Cari saja wanita lain yang keluarganya baik-baik, yang tidak punya tanggungan sebanyak sebanyak saya. Ada tuh 3 orang yang pergi, ya sudah, kenapa harus memaksakan saya harus menikah dengan menyembunyikan semua itu supaya bisa menikah dengan 3 laki-laki itu kan, benar? Ya sudah, berarti dia tidak kuat dengan dan dia tidak bisa menemani atau tidak bisa berjalan bersama dalam pernikahan dengan ujian seperti itu. Ya sudah, nggak apa-apa, berarti itu bukan jodohnya. Tapi ketika ada satu laki-laki nih yang, "Teh, gimana kalau misalkan aku sampaikan ujian terus tapi nggak ada yang datang-datang?" Emang siapa yang mengatur jodoh? Kita bisa ngatur jodoh? Enggak. Udah ditulis di Lauhul Mahfuz, tadi udah dijelasin sebelum sebelum dunia terbentuk aja jodoh kita udah ada. Jadi ya udah, jangan khawatir. "Teh, gimana kalau aku menikah dalam keadaan jomblo?" Ya, Maryam menikah dalam keadaan jomblo. Tahu kan Ibunda Maryam menikah nggak? Enggak, Ibunda Maryam enggak menikah, tapi beliau memang dikaruniai untuk punya anak. Tapi memang tidak menikah dan bahkan tanpa persetubuhan kan anaknya. Ya sudah, kenapa khawatir? Ibunda Maryam, wanita yang sesuci itu juga jomblo, ya kan? Dan tahu nggak, menurut beberapa ulama, dengan siapa Ibunda Maryam menikah? Ibunda Maryam menikah dengan Nabi Muhammad dan pernikahannya digelar di surga, didatangi oleh orang-orang soleh. Masya Allah. Ya kan? Se Sekeren itu gitu ya. Jadi emang siapa yang bilang jomblo meninggal dalam keadaan jomblo itu aib? Nggak ada, selain dari manusia itu sendiri. Jadi ya sudahlah, selama kita udah ikhtiar, selama kita untuk saran saya untuk mengfilter laki-laki yang baik, sampaikan dulu ujian kita apa. Kalau misalkan sudah dia kuat menjalaninya, tanggung jawabnya udah oke dengan ujian kita itu, ya sudah tinggal lihat sisi emosinya, tanyain ke teman-teman terdekatnya kalau dia marah bagaimana, kalau dia ini bagaimana. Saya bahkan sampai nanya gaji di awal, bukan karena materialistik ya, tapi karena ujian saya ekonomi. Mau nggak mau harus saya pertanyakan, "Kang, punten gaji Akang berapa?" Sampai bisa sanggup
menafkahi 11 orang saya. Tahu nggak teman-teman gajinya berapa? 2 juta sebulan. Pikir pakai logika cukup apa 2 juta sebulan untuk menafkahi 11 orang. Tapi kenapa Tekmo akhirnya menikah dengan laki-laki itu? Karena saya lihat dari sisi tanggung jawabnya. Dia berani apa? Dia bilangnya kayak gini, "Teh, gaji saya 2 juta. Silahkan saja kalau Teteh bisa mengaturnya." Dalam artian ya kalau kamu mau, ya saya sanggup 2 juta. Kalau misalkan mau ngatur silahkan. Dan setelah 7 tahun pernikahan, sekarang gajinya 2 digit, guys. Masya Allah. Itu beriringan banget deh semua keberkahan pernikahan tuh kalau misalkan teman-teman mau berjuang bersama dari awal tuh insya Allah bakal ketemu jodohnya yang saling nguatin satu sama lain jadi insya Allah lah jadi jangan khawatir selama kitanya jujur di awal terus punya selektif ya dari segala hal insya Allah akan dipertemukan dengan yang terbaik. Amin ya Allah ya semoga kita ini yang saat ini sedang menunggu ya menunggu jodoh terbaik yang Allah kirimkan kepada kita. Mudah-mudahan kita dalam keadaan istiqomah terus dan tentunya juga terus menuntut ilmu terus juga menjaga hati kita dan tentunya juga kita jangan denial ya kalau sudah ada petunjuk dari Allah jangan denial hanya karena mungkin rasa kita mengutamakan perasaan itu. Mudah-mudahan ini yang sedang menunggu jodoh Allah pertemukan dengan jodoh terbaik untuk Allah. Amin. Teh ini yang terakhir ya Teh. Satu. Boleh boleh. Hmm. Teh gimana caranya untuk memberikan penjelasan kepada anak-anak di sekolah tentang fitrah mereka. Sedangkan orang tuanya belum benar-benar menjalankan fitrah tersebut, tapi menuntut lebih kepada anak-anaknya. Terima kasih. Oke, sebenarnya tugas utama untuk menumbuhkan fitrah di orang tua sih teh di orang tua. Jadi kalaupun misalnya sekarang Teteh jadi guru, terus gimana caranya menumbuhkan fitrah anak-anak, tapi orang tuanya tidak aware terhadap hal itu, ya tidak akan sempurna hasilnya. Jujur aja nggak akan sempurna. Sebagaimanapun Teteh berusaha, kalau yang namanya guru di sekolah itu cuman pihak kedua. Pihak utama untuk menumbuhkan fitrah anak itu tanggung jawab orang tua. Tapi kalau misalnya Teteh mau, itu menumbuhkan fitrah anak-anak bukan dikasih tahu ke anaknya, tapi kita yang melakukan. Karena khususnya untuk anak usia 0 sampai 14 tahun ya, kita yang menyediakan si lingkungannya untuk dia tumbuh gitu. Dan fitrah tuh kalau misalnya anak-anak itu terbagi menjadi 8. Dari 8 fitrah itu terbagi lagi usianya 0 sampai 2, 3 sampai 6, 7 sampai 10, 11 sampai 14 tahun. Jadi di 0 sampai 2 ada 8 fitrah yang harus ditumbuhkan. Sebenarnya sama 8 fitrah semuanya 8 aspek. Hanya saja tahapannya berbeda. Kayak misalkan nih, kita ambil satu contoh, fitrah keimanan. Fitrah keimanan di usia 0 sampai 2 tahun itu jangan diajarin sholat, jangan diajarin hafalan Quran langsung, jangan diajarin apa-apa, tapi untuk menumbuhkan kesadaran dulu. Jadi kita sholat di dekat dia itu udah menumbuhkan fitrah keimanan. Kita ngaji di dekat anak usia 0 sampai 2 tahun itu udah menumbuhkan fitrah keimanan. Kita setel murotal untuk dia sadar dengerin ayat-ayat Quran itu sudah menumbuhkan fitrah keimanan di usia 0 sampai 2 tahun. Naik ke usia 3 sampai 10 tahun disediain sejadah yang tadinya dia cuma lihat sekarang sediain sejadah sama alat sholatnya. Dia ikut gerakannya itu menumbuhkan fitrah keimanan. Yang tadinya ngedengerin murotal Quran, sekarang kita kasih mainan huruf-huruf hijaiyah, kita kasih mainan huruf-huruf abjad buat dia belajar baca, misalnya kayak gitu. Kita kasih tempat yang nyaman buat dia belajar wudhu sekalian main air di usia 3 sampai 6 tahun. Naik ke usia 7 sampai 10 tahun nggak bisa pakai tahapan 3 sampai 10 tahun 3 sama 6 tahun. Di usia 7 sampai 10 tahun udah ada aturan sholat. Dia harus sering dibangunin sholat subuh buat sholat. Dia udah harus bisa sholat sendiri gitu walaupun mungkin bacaannya belum hafal. Kalaupun dia nggak sholat harus diingetin sama kita, udah agak tegas di usia 7 sampai 10 tahun. Naik ke usia 11 sampai 14 tahun dia harus bahkan udah bisa sholat sendiri, bacaannya udah bisa, hafalannya udah bisa. Nggak nggak mungkin lagi belajar Iqra di usia 11 sampai 14 tahun, itu berbeda lagi tahapannya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan kalau guru, ibaratnya teteh sekarang gurunya guru SD. Berarti kalau guru SD hanya tahapan di usia 3 sampai di usia 7 sampai 10 tahunan, ya kan? Nggak bisa kita pupuk dari usia 3 sampai 6 tahun atau bahkan dari 0 sampai 2 tahun, toh bukan kita yang lahirinnya. Jadi sebenarnya tugas untuk menumbuhkan fitrah utamanya itu ada di orang tua. Kalaupun teteh pengen
biasanya hanya mengoptimalkan di salah satu tahapan usia. Kalau sekarang PAUD berarti mungkin 3 sampai 6 tahun yang bisa dioptimalkan. Nanti 7 sampai 10 tahunnya ya balik lagi ke orang tuanya, balik lagi ke guru yang lain yang akan melanjutkan. Jadi sekarang itu saya banyak temui guru-guru yang apa ya, yang menanggung beban berat gitu ya. Maksudnya dituntut oleh orang tua si anak untuk anaknya biar jadi baik gitu langsung. Padahal salah yang bisa menumbuhkan fitrah secara sempurna itu orang tuanya. Kalaupun teteh mau, silahkan ikhtiarkan di tahapan usia itu saja. Selebihnya, kalaupun anaknya tidak berubah atau bahkan tidak optimal, kembalikan lagi pada orang tuanya. Kita cuman bilang, Bu, ini anaknya sudah sampai sini, begini-begini, ikhtiar yang sudah saya lakukan ini, silahkan mungkin bisa dibantu untuk di rumah. Itu aja. Jadi jangan limpahkan semua tanggung jawab ya. Anak didikan banyak ya, anak murid banyak sekali. Jadi cukuplah semampunya saja. Nanti nanti minta bantuan ke orang tuanya masing-masing. Oke, Masya Allah. Terima kasih ya kepada yang bertanya tadi tentang bagaimana sih eh, ketika di sekolah ya, kita sebagai guru berusaha untuk gimana mengenalkan fitrah terhadap anak-anak, tetapi ternyata di rumah itu peran orang tua belum ada. Ini seharusnya menjadi ikhtiar kita bersama ya. Ya mudah-mudahan nanti menjadi jalan untuk kemudahan kita semua. Baik Teh, tadi insya Allah pertanyaan terakhir, mungkin bisa ada closing statement dari Teh Ikma pada sesi pada malam hari ini. Oke, teman-teman, bagi sekarang akang-akang mungkin atau teteh-teteh atau ibu-ibu semua, karena kita ngebahas tentang fitrah wanita, apapun perannya saat ini, ya, apapun mungkin bebannya yang bisa menghilangkan rasa tenang di dalam rumah atau di dalam kehidupan, nggak apa-apa. Kuncinya tadi, selama kita tawakal sama Allah dan tetap percaya bahwa takdir atau Allah itu yang terbaik, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Kalaupun sekarang lingkungannya tidak mendukung untuk menumbuhkan fitrah kita, insya Allah selama kitanya sering muhasabah diri dan kembali lagi kepada diri sendiri dan sering tazkiyatun nafs dalam prakteknya, insya Allah Allah akan permudah setiap jalannya. Amin ya Allah. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan ya dalam menuju Amin amin. kebaikan, dalam bagaimana kita sebagai perempuan mungkin ya, dengan berbagai banyak peran yang mungkin dialami oleh teman-teman yang hadir sekarang. Mungkin tidak hanya sebagai anak, ada yang ternyata anak juga meranggap sebagai kepala keluarga, ataupun mungkin juga kalau sekarang istilahnya mah itu sandwich generation dan lain sebagainya kayak gitu. Iya, Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah tolong kita amin. semua dari peran apa yang kita lalui untuk saat ini dan mudah-mudahan menjadi salah satu wasilah kita ternyata dari itulah kita bisa menuju surganya Allah. Amin. Amin amin. Masya Allah, luar biasa sekali ya sesi kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak kepada Taik Mahanifah atas ilmu dan tentunya ketenangan ya. Tadi ada yang bilang, terima kasih telah membuka pikiran saya, Teh. Katanya ada yang bilang gitu. Keterangan yang dibagikan. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada malam hari ini. Ini masih kita ada eh, apa ya tanggal 26 November nanti ada satu sesi lagi di webinar series by Mitra Zakat ini. Tetap stay tune dan tentunya kita akan belajar bersama-sama uh, menjadi empowering perempuan seperti itu. Semoga setelah webinar ini kita tak hanya kembali ke fitrah diri, tapi juga kembali pada makna hidup yang sesungguhnya, menjadi hamba yang peduli, yang berbuat dan menebar kebaikan. Dan bagi teman-teman yang ingin menyalurkan donasi terbaik untuk Palestina, bisa langsung mengunjungi mitrazakat.id/Palestina. Rp1 setiap doa, setiap rupiah, setiap doa, insya Allah menjadi saksi amal di hadapan Allah. Nah, sebelumnya kita foto bersama dulu ya, Teh ya. Mohon izin waktunya Oh iya, bisa mungkin beberapa on cam untuk kita foto bersama. Ya, ini walaupun kita berjauh-jauhan ya, kita juga harus tetap foto bersama. Mungkin bisa on cam nih buat rekan-rekan semua yang hadir. Baik ya, ini ada tiga, tiga itu. Oke, baik. Satu, dua, tiga. Oke, satu, dua, tiga. Oke.
Oke, Teh, terima kasih banyak ya atas waktunya. Kami ucapkan terima kasih banyak. Saya, Lina, mewakili tim mitrazakat.id. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Amin. kasih, Teh Iqmah. Barakallah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih juga kepada teman-teman yang hadir. Boleh juga mengisi form absensi untuk mendapatkan sertifikat dan tentunya informasi-informasi menarik dari mitrazakat.id. Masya Allah. Jangan lupa nanti ada sesi materi lagi 26 Oktober 2025 bersama Prof. Murni, ya beliau adalah Islam Financial Planner. Jadi kita setelah sehat peran, sehat jiwa, kita juga harus sehat harta. Sebagai perempuan, kita juga bisa mengelola harta keluarga atau harta diri sendiri ya kalau yang belum menikah. Bagaimana sih tips and trick ala Islam Financial Planner bersama Prof. Murni? Nanti jangan lupa hadir, ini akan tentunya banyak ilmu yang kita ambil nanti bersama Prof. Murni. Kita sebagai perempuan juga harus melek finansial karena mau nggak mau kita juga yang mengelola keuangan dalam keluarga atau kita menjadi bendahara keluarga ya istilahnya biasanya ya. Oke, baik. Terima kasih kepada semuanya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.